Farel, sudah berapa piala yang kamu dapatkan Rel di selama di SMA? 7 ya, dari kelas 1 SMA. Soalnya itu pas masih kecil, masih TK itu loh. TK ya? Bapak ngajakin ke tempat apa namanya? Tempat yang jual DVD kelas 3. SD kelas 3 ini ada satu film namanya My Boy Jack. Cirolu, welcome to SMA Batik 1 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Sobat SMA Batik 1 Surakarta yang berbahagia semuanya. Pada pagi hari ini kita ketemu tamu agung nih ya. Tas dulu Ren. Oke. Ya, kalau yang di SMA Batik 1 Surakarta di angkatan, kamu angkatan berapa nih? 60 kayak. Angkatan 60 tadi lulusnya. Iya. 60. Masuk di tahun 2017 ya sampai 2019 mungkin tidak asing dengan Farel. Yang paling orang kenali di Farel ini adalah dia itu jawara loh, juara kontes atau event atau lomba debat bahasa Inggris, speech, storytelling, ya, storytelling, ya storytelling, dan ya yang bahasa Inggris dia jagonya lah. Oke, Farel, sudah berapa piala yang kamu dapatkan Rel di ini selama di SMA? 7 dari kelas 7 ya? 1 SMA. Dari kelas 1 SMA ya. Oke. Dari 7 itu yang paling mengesankan mungkin kan yang namanya lomba ya, kompetisi ya. Pasti ada momentum yang tidak terlupakan, lawannya oke banget atau bahkan ada yang paling gokil, aku kayak gini kok bisa menang ya. Ada nggak sih Rel? Ada. Waktu itu apa tahun 2018 itu sama kakak-kakak yang apa angkatan yang udah lulus, Kak Jennifer. Oh, ada Jennifer sama ya. Kak Resti. Si siapa? Kak Resti. Oh ya, Resti. Ya itu pas itu debat. Debat sama ada juga sih tim yang lain dari Batik. Oke. Teman sekelas saya Mbak Angelina. Sama ada lagi siapa ya? Kak Dito. Ya. Ya, Dito Febian itu. Ya. Sama satu lagi Aulia ini sih. ya, Oke. pas itu kan debat. Lawannya itu pas itu di Transmart itu. Transmart. Ya, diadakan oleh Trans TV-nya. Oh, Trans TV. Ada ganti ya punya. Habis itu lawannya itu seingat saya yang paling berkesan itu Firdaus SMA 3. SMA 3 Surakarta. Sama SMA 7. SMA 7. Kenapa? Soalnya waktu itu kayak gimana ya? Ya mereka itu kayak paling sulit buat digugahin gitu. Oh. Sama argumennya juga kuat-kuat semua. Sekali buyar ya buyar beneran ya. Oke, lihat kamera jawab apa Rel? Kita santai. Mungkin se-Solo Raya yang paling rival ya, mungkin punya rival SMA mana sih yang ketika ada lomba bahasa Inggris yang mungkin diperhitungkan menurut Farel? Kalau yang paling diperhitungkan sih sebagian besar itu bukan yang negeri, tapi yang Kristen. Ya, Kristen. Ya. SMA mana? Misalnya Kalang Kudus. Iya. Oke. Kalang Kudus ya. Tapi kalau lihat track recordnya si Farel ini kan ketika latihan, kemudian ketika kontes orang sudah feeling Farel itu pasti bawa piala, pasti. Sudah feeling sudah, itu berbeda. Di balik itu semuanya pasti teman-teman yang barangkali suka belajar bahasa Inggris atau ya senang dengan budaya yang barat, tidak lepas dari bahasa, mungkin Mas Farel bisa menceritakan gimana sih kok sampai bisa menurut saya kamu itu sudah melekat ya soal berbicara bahasa Inggris, sudah tidak ada diragukan lagi. Gimana awalnya, gimana sih Mas Farel? Awalnya itu pas masih kecil, masih TK itu loh. TK ya? Bapak ngajakin ke tempat apa namanya, tempat yang jual DVD lah. DVD. Nah itu ada kayak DVD-nya drama Korea, enggak, waktu itu bukan Korea, India masih lama banget. Sama satu lagi itu ada film Sidul anak Betawi. Iya, anak Betawi. Di situ ada yang Barat. Oh iya. Nggak tahu kenapa ngambilnya yang Barat ya. Itu ditonton di rumah. Dan di rumah kok kayak gimana ya, beda sendiri. Kalau sendiri kan kalau Barat itu kan lebih ke apa, dramanya itu lebih tensi. Habis itu juga sedikit yang disensor. Oh iya. Habis itu pas TK. TK ya.
Bedanya lagi kalau ini pas SD kelas 3. SD kelas 3 ini ada satu film namanya My Boy Jack. Nggak banyak orang yang tahu sih. Tapi aktornya itu yang main di Harry Potter itu yang pakai kacamata. Oh, sebelum Harry Potter itu ya? Iya. Sebelum Harry Potter sudah ada apa yang tadi? My Boy Jack itu. My Boy Jack ya. Nah, sudah tahu pada kelas 3 gitu ya? Iya, kelas 3 SD. Jadi gini, yang menarik kan kamu di kelas TK ya, kelas TK itu kan kalau zaman sekarang anak sekarang kan bisa lihat di YouTube gitu. Kalau dulu kan belum ya. Kalau DVD kan banyak judul ya, banyak judul. Nah itu kamu tahu bahasanya, maksudnya tahu jalan ceritanya itu dari mana? Awalnya sih nggak tahu apa yang mereka ngomongin. Awalnya itu kayak nunggu mereka kayak eating, jebule mangan. Oh, eating jebule mangan. Oke. Habis itu ya kayak gimana ya? Setiap kata yang mereka ngomongin itu keluar reaksinya mereka. Jadi saya nyimpulinnya dari situ, walaupun kadang juga salah-salah. Salah ya. Oke. Bahasa tubuh ya. Bahasa tubuhnya ketika dia bilang apa, kemudian melakukan aktivitas apa itu ya. Oke, dari TK. Dan itu pas jadi film favorit kamu kan? Maksudnya di DVD itu kamu putar berulang-ulang atau hanya satu kali nonton kemudian sudah selesai atau gimana? Diulang-ulangin sih biasanya. Ya. Soalnya awalnya itu kayak gimana ya? Awalnya itu kayak abstrak. Kayak nggak tahu ini artinya apa, alurnya apa. Habis itu diulangin lagi baru ngeh. Jadi awalnya tuh kayak dikasih kayak bantah gitu loh. Tapi akhirnya kayak udah mateng, kayak lu udah tahu maksudnya apa. Waktu itu papa kamu ya atau mama kamu lihat kamu belum? Kamu kok suka ini gimana tanggapannya? Pas waktu kecil. Tanggapannya mereka? Iya. Kayak kok beda dewe. Dewe ya. Farel ini berapa saudara? Bersaudara? Tunggal. Oh, tunggal ya. Oke. Rel, mungkin dari kebiasaan kamu ya dari kecil ya, artinya sampai sekarang pun orang mau ngomong bahasa Inggris dalam bentuk apa saja kamu mungkin ya tahu ya? Insya Allah ya. Bisa. Ada berapa stand sih yang di internasional katanya ada British, kemudian ada Amerika. Kalau di internasional itu biasanya standarnya itu ada 2, Inggris British sama satu lagi Inggris Amerika. Yang paling gampang itu Inggris Amerika. Soalnya nggak terlalu elegan sama gampang buat lidah buat diomongin. Kalau Inggris itu terlalu lebih dalam sama orang-orang lihatnya itu kayak formal. Nah, tapi dari Inggrisnya Amerika sama British itu dibagi jadi beberapa bagian juga. Inggrisnya British kan mereka kan dulu kan kolonial ya. Mereka dulu jajah. Itu yang pakai Inggris British itu kayak Australia. Kadang Kanada. Kadang tapi Australia yang sebagian besar ya. Selandia Baru sama beberapa negara bekas mereka lah. Jajahan Inggris. Iya. Kalau Amerika itu dibaginya itu dari negara bagiannya mereka sendiri. Kayak negara bagian New York, Texas. Kalau di New York itu, misalnya itu kan dulunya kan banyak migran yang datang. Nah, mereka itu nyampurin bahasanya itu sama dialeknya yang dari mereka sendiri. Misal ini New York, pas tahun 1800-an. Eropa kan pas lagi hancur-hancurnya. Selagi Amerika lagi kaya-kayanya. Imigran Italia, Jerman semuanya datang ke Amerika di New Yorknya itu. Mereka semua habis itu kayak terjadi amalgamasi, habis itu kayak interseksi budaya dan lain-lainnya. Mereka jadi bercampur bercampur. Jadi bahasanya punya genre, ada dialek gitu. Kalau di New York itu biasanya itu bahasanya itu Inggris Amerika Italia. Kalau di Boston itu Inggris Amerika Irlandia. Kalau di Texas itu kayak cowboy dikit. Kalau di Texas cowboy, oke. Kamu bisa bedain itu? Bisa ya. Coba sih contoh kalau yang Texas cowboy seperti apa, yang mereka Italia Inggris gimana? Jadi nanti sudah. Dilihatin lucu. Gak apa-apa kalau sedikit aja. Oke. What a fine day to be right here. What's your name? Ya ini yang apa ini? Cowboy. Dalam. Lebih dalam. Maksudnya lebih dalam itu lebih dalam vokalnya. Lidahnya lebih main. Yeah. Oh, dan itu ya. Contohnya kayak gimana ya? There's a snake in my boot. Oke, ya. Yang kalau yang Amerika Italia, Inggris. Hey Johnny, how you doing? I've been cooking steak in my house. Why haven't you come? Huh? Oh iya. I got lots of guns in my house. Oke, tepuk tangan semuanya. Biasa ya. Ya kalau kita rasakan memang ada perbedaan ya. Ya emang. Sampai sedalam itu kamu ya.
Tapi yang lainnya juga pada tahu sih. Ya. Maksudnya sepantaran kamu, artinya tidak banyak yang sampai ke dalam itu. Paling dia yang penting saya belajar pronunciation yang ini normal, bisa dialog dengan bahasa internasional udah cukup lah, tapi belum banyak yang ke sana juga ya. Iya. Nah, di tahun berapa kamu ke Inggris itu ya, Ren? 2018 Juni. 2018 ya. Juli ya, 2018 Juli. Pertukaran pelajar atau apa? Homestay Homestay. di sana selama 2 minggu. 2 minggu Sama teman-temannya juga. Dari Indonesia atau teman dari Inggris juga? Indonesia. Tapi sebagian besar dari Medan sama Jakarta. Oh gitu. Terus di Inggris ya. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya itu ya kayak nyoba berbaur sama teman-teman yang lain. Habis itu kayak explore Inggris kayak gimana. Ya. Nyatanya di sana itu kayak tahun mau itu. Daerahnya. Atau memang dataran tinggi atau memang suhu? Memang suhunya ya. Soalnya Eropa. Ya. Oke. Sebelum ke Inggris, ke luar negeri? Singapura ya. Nah, berapa kali udah datar itu? Itu udah 2 kali di sana. 2 kali ya. Iya. Kok ngerti di Singapura juga pakai bahasa Inggris ini? Iya, pakai bahasa Inggris. Tapi di sana itu juga orang-orang nggak cuma bahasa Inggris toh. Sebagian ada yang juga Mandarin Melayu ya. Oke, karena juga banyak yang berapa suku negara yang di sana di Singapura ya. Rel, kebanyakan biasanya orang yang belajar bahasa Inggris itu kadang kurang pede ya. Ketika kalau ditulis mungkin lebih banyak dia tahu, tapi ketika untuk dialog dengan turis atau dialog dengan yang orang asing itu kan juga dia agak lama sih gitu. Farel dulunya pernah ngalami seperti itu nggak pas kurang pede? Iya. Ya kalau pas lomba sih jelas iya, soalnya di depan banyak orang. Ya kalau lomba ya. Tapi kalau ketemu katakanlah yang orang bule nih ya, atau orang asing yang kemudian Farel pengen dialog, pede aja gitu. Ya pertama sih dulunya itu awalnya itu nggak pede. Soalnya biasanya kalau dulunya ya saya ngeliat orang bule itu pasti saya ngira antara ini orang Amerika atau Inggris. Ternyata bisa juga orang Eropa, Italia, Roma yang mereka juga nggak tahu bahasa Inggris itu apa. Bahasa Inggris ya. apa ya? Sama waktu itu juga pas di Inggris itu kita ketemuan sama orang Eropa yang lain dari Prancis, dari Italia. Mereka datang menyatu sama kita. Bahasa Inggrisnya mereka lebih jelek. Ini dari semuanya orang Eropa, artinya orang bule itu bahasa Inggrisnya bagus ya? Iya, sama di situ juga dites. Dites kayak grammarnya, ibaratnya kayak TOEFL-nya ya. Nah, yang paling bagus nilainya itu sebagian besar yang dapat A itu dari Indonesia sama Cina. Nah, yang di Inggris malah enggak ya? Enggak ada yang dari Inggris. Dari Italia, Prancis. Prancis. Ya. Padahal kalau melihat letaknya ya, dia kan juga berdekatan. Prancis juga dekat, Italia juga dekat dengan Inggris, Spanyol juga. Tapi etos belajar mereka enggak besar. Oke, kita malah belajar dari Farel sebanyak ini. Gini Rel, kamu pertama kali ngomong pernah nih ketemu orang asing sering ya? Dulu ya. Pas waktu kecil sudah pernah. Kalau pas waktu kecil sih, pas waktu kecil mentok-mentoknya ketemu sama orang luar itu guru IF. Oh, guru IF ya. Soalnya mereka di sana punyanya guru bule. Oh, iya. Benar asing ya. Kamu kelas berapa ikut di IF? SD waktu itu. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 6 berhenti soalnya UN. Lanjut lagi SMP kelas berapa ya? 10, 9. Kelas 7. Kelas 8, kelas 9-nya berhenti soalnya UN juga. SMA kelas 1 mau lanjut lagi, tapi kecapean. Kemudian setelah SMA ikut lagi Enggak, berhenti. Berarti kamu hanya fasenya yang berapa tahun? 4 tahun. 3 tahun ya. Nah, tapi sudah luar biasa. Oke, Mas Rel. Jadi Rel, biar bisa bagi tips semuanya untuk teman-teman ya, ini bagi pemula atau yang barangkali bahasa Inggris memang guys penting sekali nih. Kita mau kemana-mana keluar dari Indonesia, mau ke Singapura, mau ke Eropa, mau ke Amerika, salah satunya memang medianya harus bahasa. Kalau enggak punya kompetensi di bahasa memang agak susah, mau mengutarakan apa juga agak susah gitu. Nah, mungkin tips Mas Farel yang paling mudah gimana sih caranya belajar bahasa Inggris biar bisa cepat kemudian
biar bisa ya komunikatif lah. Seperti apa? Berhenti nonton drakor, nontonnya sinetron. Tentunya film barat ya. Iya. Oke ya. Itu berarti media film itu sangat efektif ya. Sangat efektif. Soalnya kan tahu sendiri Amerika, adanya apa Hollywood. India, Bollywood, siapa yang mau nonton? Tapi Bollywood juga banyak loh penggemarnya tahun berapa tuh Rel. Itu Ya, sudah banyak loh TV nasional itu sering puter sinetron ini namanya Bollywood juga. Iya. Sampai sekarang masih suka nonton film juga. Yang barat-barat juga. Suka ya. Yang paling kamu sekian berapa kalau dihitung ada berapa judul film yang sudah kamu tonton? Film barat? Iya film barat. Kalau dulu pas SMP sukanya nontonnya film perang. Action. Iya action. Kayak Perang Dunia 2, Iya. Amerika lawan Jerman, satu Inggris lawan Jerman. Itu kan juga pas perangnya itu kan aksi-aksi yang mereka kan cepet-cepet semua kayak ngambil senjata dan lain-lainnya. Iya. Dan dari situ nyimpulinnya itu pun juga gampang. Oh. Sekaligus juga tahu sejarah. Oh, maksudnya alurnya ketebak gitu? Iya. Oh, ketebak ya. Oke. Berarti berawal dari film. Yang paling menarik ini loh, kamu TK itu sudah lihat film loh. Padahal sekarang paling ya Will and the Bus sekarang ya. Atau bikin link channel YouTube apalah yang walaupun dari barat juga. Tapi kamu sudah masuk ke film gitu ya. Selain film kan ada lagi game apa yang bisa mempercepat belajar bahasa Inggris? Kalau dulu sih kan menyanyikan PS2 ya. Nah PS2 itu kan game-gamenya juga yang ada kan, yang dari barat juga. Call of Duty, Battlefield, sama kalau sekarang sih yang game yang paling disukain PUBG. Itu karena apa instruksinya harus pakai bahasa Inggris semuanya ya. Soalnya gini, kalau PUBG itu kayak mainnya setim. Timnya itu pun servernya itu mungkin Asia. Tapi kalau di Asia kan ada banyak negaranya kan. Ngumpul di satu server itu. Ada yang dari Malaysia, Singapura, Pakistan, Thailand, India. Itu logikanya ya, apa kita pakai bahasa India? Apa kita pakai bahasa Pakistan? Enggak, Inggris. Soalnya standarnya internasional yang paling dimengerti itu ya Inggris. Oh ya, PUBG bisa gitu ya. Jadi tidak hanya lokal. Katakan teman saya SMA sekelas gitu. Kecuali kalau squad sama teman sekelas sendiri. Tapi nggak maju-maju. Iya, maju-maju sih. Ini menang. Oh, oke. Ya, dari sana. Ini kalau sekarang yang persiapan untuk jadi juara sebenarnya. Kalau berbagi mungkin generasinya Mas Farel juga butuh ini tipsnya. Bagaimana sih menghadapi satu kejuaraan yang kita harus seperti apa biar jadi pemenang? Mau yang mana? Ya terserah, yang mau yang ekstrim juga nggak apa-apa, mau yang normal-normal aja ya nggak apa-apa. Kalau debat, debat. kalau juara debat itu pokoknya itu teamwork itu nomor satu. Harus ada koordinasi sama orang kedua, ketiga, sama orang yang pertama. Namanya itu apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada dua pihak, government sama opposition. Misal ada temanya ini dukung kayak apa ya, pembangunan masjid baru, enggak itu pembangunan sekolah baru, pembangunan coffee shop baru lah kayak gitu. Governmentnya itu harus, kalau yang dari pihak government pemerintah, itu mereka harus mendukung tema tersebut. Selagi kalau oposisi itu melawan tema tersebut. Jadi misalnya kayak pengadilan lah, pengadilan kan ada yang dukung, ada juga yang apa? Pembela. Ya. Nah kalau yang dari government itu mau apapun argumennya harus ditahan dulu. Pokoknya ini kayak harus nunjukin ya temanya kayak tadi pembangunan coffee shop. Ini coffee shop, ini tempatnya orang remaja, tempatnya orang milenial ngumpul dan lain-lainnya, ini tempat yang bagus. Tapi kalau yang dari opposition harus mencoba buat ngancurin argumennya kayak gini. Ini coffee shop, jajarannya omah, bikin ribut. Kalau posisinya Mas Farel apa? Biasanya government apa yang di dua-duanya ya? Bisa ya? Soalnya diacak nanti. Oh gitu. Itu kalau debat, pokoknya itu teamwork. Pokoknya ya jangan individualis lah. Ada satu orang dari timnya kalian sendiri yang paling menonjol gitu. Yang paling menonjol itu juga nggak boleh. Sama ada juga yang terlalu down, itu harus disolati ya. Motivasiin. Itu debat. Kalau storytelling ya biasa kayak dongeng lah, kayak fabel, kayak
misalnya bacain apa buku buat anak yang mau tidur atau kayak gitu. Ya itu butuh latihan nggak ya? Kan seperti kalau yang storytelling itu kan seperti monolog ya, orang monolog ya. Kamu biasanya butuh latihan sendiri atau gimana? Kalau storytelling itu mereka menggunakan gestur. Sama kalau bisa aksennya juga beda. Jangan aksen Inggris biasa. Kalau misalnya pakai British ya, kalau misalnya tokohnya ini cowboy. Ya udah Amerika yang Texas tadi. Itu berarti kan juga selain apa namanya actionnya dia bagus, kemampuan pendukung untuk bahasanya juga harus bedakan mana yang katakan laki-laki dan perempuan. Soalnya gini, kalau misalnya cowboy pakai aksen British, kan kayak tabrakan kan. Mungkin itu yang nggak banyak yang tahu ya. Maksudnya ceritanya ketika orang ngangkat cerita ini kan mesti didalami dulu kan. Oh ini cerita dari mana sih? Kemudian tokoh ini siapa? Tahunnya juga seperti apa? Tahunnya juga ya sampai. Oke. Ya pokoknya kalau storytelling itu yang dilihat itu dua, aksen sama gestur. Gesturnya itu kalau misalnya orang yang nyeritain storytelling ini itu cuma diem di satu tempat misalnya kayak gini, nggak akan ada yang tertarik. Harus jalan, harus move ya. Iya harus move karena kamu itu tokoh, kamu itu menjiwai tokohnya. Habis itu aksennya kalau bisa ngepasin sama karakternya. Kalau cowboy ya itu, kalau orang Inggris ya itu. Luar biasa, Barat. Sama satu lagi apa? Speech, pidato. Iya, pidato ya. Kalau pidato ini misalnya ini kayak membawa banyak orang, sekumpulan orang di pihak Anda. Misalnya kayak meyakinkan mereka untuk ikut aku. Misalnya Bapak punya pidato, ajakan. Bapak punya motivasi buat rencana atau bikin sesuatu. Nah, Bapak pengen meyakinin ada banyak orang yang dukung Bapak. Makanya apa pidato. Jadi misalnya kayak gitu. Kalau pidato ini harus menggebu-gebu. Pidato ya. Gestur pun juga. Apalagi kalau di belakang mimbar. Kan ada mimbar. Kalau bisa sih kalau misalnya pengen yang ekstrim, digebukin itu. Baru gebukin. Tidaknya orang khotbah aja ya. Sama kalau bisa. Ini kan kita kan tujuannya kan pengen meyakinin banyak orang. Bahasa Inggrisnya jangan mencong-mencong. Harus gimana maksudnya nggak mencong-mencong? Harus lurus, jelas, lancar. Misal ada sekali toh ya kan, pasti kalau orang ngomong bahasa Inggris, terutama kalau orang Indonesia atau orang Asia ngomong itu pasti kan ada yang agak melencong-melencong dikit kayak kayak gitunya itu jangan ada. Kalau sampai ada nanti jurinya malah bingung. Gitu ya. Oke. Yang speech ini ya, Mas Farel, kamu biasanya persiapan teks, kadang orang kan pidato ya, ini butuh teks atau hanya keywordnya aja sih. Nanti ketika di mimbar lomba saya kembangkan munculnya apa gitu. Kalau Mas Farel biasanya apa? Persiapan teksnya? Iya, persiapan teks atau memang hanya keywordnya aja kemudian kamu kembangkan? Lebih bagusnya sih kalau seminggu sebelum tes, sebelum lombanya. Tapi pernah ini kejadian satu misi yang tahu saya ikut malam. Tapi masih juara ya. Biasanya idealnya harus ada planning. Planningnya harus ada ya. Sama strukturnya itu juga jangan terlalu panjang. Kalau bikin teks pidato, timingnya itu biasanya ini juga masukan maksimal minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Itu kalau pidato. Kalau storytelling itu 10 menit. Kalau debat itu minimal setiap kan ada 3 orang ya, 1, 2, 3. Nah 3 orang itu setiap 1 orang punya 7 menit. Jadi buat ngeluarin argumennya. Oke, yang terakhir nih, barangkali ini rahasia nih guys. Tapi semoga Mas Farel ini bisa cerita nih rahasianya nih ya. Ini tentang referensi kamu. Selain film tadi kan, karena kamu juga memang dari kecil sudah suka film ya. Mungkin ketika lomba itu ada referensi khusus nggak sih yang kamu pelajari? Referensi? Kalau buat referensi tentang lomba, itu yang penting, itu yang pertama. Walaupun siap atau nggak siap, ya pokoknya lakuin aja. Sama yang penting sih pede. Kalau semisal gesturnya nggak pede, ya situ kayak kaku atau gimana. Meragukan. Iya meragukan. Itu jurinya malah nggak suka. Oh gitu ya. Los gitu ya. Los. Oke Mas Farel, luar biasa dan terima kasih SMA Batik 1 Surakarta. Adanya Mas Farel ini sudah banyak reward piala yang sudah ditorehkan Mas Farel. Kamu generasi emas SMA Batik 1 Surakarta, bro. Legend kamu. Enggak. Ya 7 piala loh. 7 legend kamu.
Oke, kita pengennya kamu itu berlama-lama di SMA Batik 1 Surakarta, kemudian kita carikan event lomba gitu ya. Oke. Terlepas itu semuanya, mungkin ini cita-cita kamu apa sih, Ren? Kalau gara-gara dari kemampuan saya ini duta besar. Duta besar ya. Oke. Duta Saya besar. kan ya IPS kan. IPS, saya tahu ekonomi, saya tahu geografi, sosiologi dan lain-lainnya yang diajarin di sekolah. Patutnya sih kalau jadi sama ditambah bahasa Inggrisnya ini duta besar kalau bisa. Oke. Negara yang paling kamu suka kalau impian kamu tercapai bisa diminta duta besar di mana? Kalau bisa sih duta besarnya Indonesia di Amerika. Di Amerika. Amin. Semoga saja ya 10 tahun ke depan bisa tercapai. Ya. Siapa tahu. Oke, Pak Kedubes Indonesia di Amerika. Ini Pak Dubes, di Amerika ini kan banyak ya peringkat 1. Kita berada di peringkat 1 di COVID-19 ya. Makanya melonjak tinggi. Kemudian kondisi kalau kita lihat di Amerika memang ada di pemerintahan, kemudian di tim medis di lapangan juga ada nggak sinkron ya. Kemudian melihat ini, mungkin Mas Farel kan juga penggemar ya Amerika seperti apa, lebih tahu dalam kondisi COVID sekarang. Menurut kamu gimana? Nah, COVID-nya di Amerika? Ya, di Amerika. Ya gimana ya? Kayak mereka itu terlalu lalai tentang COVID-nya itu. Terlalu lengah ya. Ya, masih banyak orang yang keluar juga. Itu juga kayak ngumpul di satu tempat. Ya, sama kan juga ada orang-orang yang aneh-aneh. Aneh ya. Ya, sampai berapa puluh ribu loh yang meninggal ya. Stay at home aja. Stay at home aja, oke. Oke, yang terakhir plus Mas Farel, boleh nggak kasih tips atau statement Mas Farel ya kesan kamu di SMA Batik 1 Surakarta ya tak? Mau ceritakan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya no. Mau British, kelihatannya yang paling agresif kan British. Tentang apa? Ya tentang kamu, saya bangga sekolah di SMA Batik. Bangga enggak sih kamu sekolah di SMA Batik 1 Surakarta? Bangga. Mobilnya juga keren. Mobilnya keren. Mobilnya keren ya, karena dia penggemar film action sih. Aktor yang paling kamu suka ya? Paling aku suka? Iya. Ryan Gosling. Mungkin bapaknya nggak tahu ya. Iya. Itu tahun berapa? Tahun Ryan Gosling baru-baru aja. Sama Robert De Niro. Filmnya apa judulnya? Kalau Robert De Niro Goodfellas tahun 90-an. 90-an ya. Iya. Yang tadi, yang sebelumnya? Robert De Niro itu baru-baru aja. Ryan Gosling itu baru-baru aja. Filmnya yang paling kamu suka? Yang paling aku suka itu kalau dari semuanya ya melencong sih ini Star Wars. Star Wars ya. Oke. Paling itulah kamu kasih apalah ya statement lah kamu sekolah di SMA Batik 1 Surakarta tapi dengan bahasa Inggris British. Oke. Ini request dari Miss Ita. Udah batin. Oke. In the 3 years that I've been in the school, I've had lots of friends and lots of experience to have to begin with, and this, as a conclusion, is a lovely school. We have lots of friends here and lots of experience, and surely Batik 1 Senior High School has been the oldest school in Solo since 1957. This. Okay. Everyone who joined the school has lots of experience to have, and it is an amazing school out of all the swasta school that ever have been in the city. So, for SMA Batik 1, I love it. Okay. Thank you very much. You're welcome. Oke, makasih. Semoga sukses terus. Oke guys, cukup itu dari Farel yang legend di di bahasa Inggris. Semoga yang ada di tingkatnya juga bisa tertularkan lah dengan kemampuan Mas Farel. Sukses terus Mas Farel. Kita tunggu di Amerika. Kalau tercapai ya. Amin. Kalau sukses dari kedutaan jangan lupa lo mampir ke SMA Batik 1 Surakarta. Iya mampir. Oke. Dan terima kasih lihat kamera. Oke. SMA Batik 1 Jaya. Mana sekali lagi dong? Kamu nggak bilang Jaya. SMA Batik 1 Jaya.